Kasus berikut yaitu kasus yang benda saling terhubung, dimana di sini ada benda kotak atau kita sebut benda satu dan benda bola benda dua. Nah, masing-masing di sini dia punya massa, ini 4 kilo, ini 4 kilo, di sini 7 kilo. Nah, kita harus mengecek apakah benda ini diam atau benda ini dia mengalami percepatan karena tertarik oleh benda 7 kilo. Kita tidak bisa lantas langsung karena ini 7 kilo jadi pasti benda ini akan mengalami percepatan ke bawah karena benda ini lebih berat. Tapi kita harus cek dulu karena benda ini terdapat gaya gesek statik. Untuk mengeceknya apakah benda ini dia tertarik oleh benda 7 kilo ini, maka kita harus cek dengan mengecek gaya gesek statik maksimum. Tapi sebelumnya kita buat diagram gaya ini supaya kita bisa mendapatkan solusi. Pertama untuk benda satu. Nah, benda satu kita punya di sini ada W untuk gaya berat benda, kemudian ada gaya normal, ya, gaya normal, gaya yang tegak lurus dengan permukaan, kemudian gaya gesek. Nah, kita harus cek dulu. Nah, ini gaya gesek F nya dan ini tegangan tali. Ini untuk benda satu. Kita mengecek dulu. Kalau dia tidak bergerak artinya dia hanya berlaku gaya gesek statik. Tapi ketika dia bergerak maka berlakulah gaya gesek kinetik. Nah, kemudian untuk benda 2 bola, dia punya W juga di sini, gaya berat juga. Nah, tapi dia tidak punya gaya normal ya, karena dia tidak tegak lurus dengan tidak menempel bidang permukaan, dia hanya dengan tegangan tali. Jadi untuk benda 2 yang tergantung ini, yang tergantung dengan tali dan katrol, jadi kita menganggap bahwa abaikan efek rotasi, jadi kita fokus di sini saja. Nah, setelah kita sudah dapatkan W-nya di sini adalah M2 kali G benda 2. Ini benda 2, ini benda 1. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, ini M1, W-nya sama dengan M1 kali G. Nah, kemudian kita mengecek apakah benda ini tertarik oleh bola atau benda 2 ini, yaitu dengan cara mengecek gaya gesek statik maksimumnya. Gaya gesek statik maksimum ini nanti akan dibandingkan dengan gaya berat ini. Apakah lebih besar gaya beratnya atau gaya gesek statik maksimumnya? Kalau seandainya lebih besar, maka benda ini akan menarik si benda 1 ini. Gaya gesek statik maksimum kita punya mu S kali gaya normal. Nah, kita punya persamaan gaya gesek statik maksimum sama dengan mu S kali gaya normal. Nah, gaya normal itu bisa didapat untuk kita melihat benda 1 kalau di sumbu Y, untuk benda 1 ya, benda 1 di sumbu Y kita punya sigma Fy. Nah, karena pada sumbu Y benda tidak akan mungkin terbang ke atas atau bergerak ke atas, maka sigma Fy ini sama dengan 0. Tidak ada gaya yang mempengaruhi si benda ini untuk dia bergerak ke atas atau melayang, nggak ada ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Jadi gaya normal kurangi gaya W sama dengan 0. Kemudian normal sama dengan W. Gaya normalnya sama dengan M1 kali G.
gaya normalnya adalah diketahui M-nya ini 4, anggap G-nya ini 10, jadi 40 Newton. Oke, jadi kita punya mu S-nya untuk gaya gesek statik maksimumnya, yakni mu S-nya kita punya 0,8 ya dari soal. 0,8 kali gaya normalnya. Gaya normalnya yaitu 40. Maka kita punya gaya gesek statik maksimumnya, yakni Fs maksimumnya sama dengan 32 Newton. Sementara gaya beratnya di sini M2-nya ini 7 kali G 10. Jadi 70 Newton. Jadi ternyata W-nya itu lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum. Jadi benda ini akan menarik benda 1. Jadi bendanya akan terbawa oleh benda 2 karena W2 ini W2 ya. W2 lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum benda 1. Oke. Jadi benda dikatakan benda 1 akan tertarik. Otomatis benda yang tertarik ini akan memiliki gaya gesek kinetik. Oke, jadi bukan gaya gesek statik lagi tapi gaya gesek kinetik karena dia bergerak. Oke. Nah, ini untuk sumbunya 40 Newton. Kita fokus di benda 1. Nah, sekarang kita masuk ke sumbu X untuk benda 1. Sumbu X benda 1. Sumbu X-nya kita punya sigma Fx sama dengan M2 kali A. Oke, M2 kali A. Kemudian T dikurangi gaya gesek kinetik. Oke, T dikurangi gaya gesek kinetik sama dengan, ini M1 ya. M1 kali A. Oke, kita punya T. Nah, gaya gesek kinetiknya didapat dari Fk mu K kali gaya normal. Diketahui bahwa mu K-nya itu 0,3. Gaya normalnya kita punya 40. Jadi gaya gesek kinetiknya sebesar 12 Newton. Oke. 0,3 kali 40. Oke. Jadi T dikurangi 12 sama dengan M1-nya, kita punya M1-nya 4A. Kita punya persamaan 1. Kemudian untuk benda 2, ini benda 1, benda 2 nya sudah ya. Kemudian untuk benda 2, itu bola. Nah, di benda 2 ini tidak ada pergerakan dari sumbu X, maka kita katakan sigma Fx-nya sama dengan 0 untuk benda 2. Jadi kita langsung lanjut ke sigma Fy. Nah, sigma Fy sama dengan M2 kali A. Ya, M2 kali A. Kemudian kita bisa tuliskan W2 dikurangi T. Nah, T sama dengan M2 kali A. Jadi katrol ini tegangan talinya ini sama ya, karena dia berada dalam satu sistem ini.
Jadi T-nya nggak beda karena berada dalam satu sistem katrol. W2 min T sama dengan M2 kali A. Kemudian W2 nya kita punya ini 70 dikurangi T-nya yang akan kita cari bersama dengan percepatannya. M2 nya kali A. M2 nya kita punya 7A. Oke. Jadi kita punya nah, jadi kita punya dua persamaan. Jadi kita bisa lakukan substitusi 1 dan 2 ini. Jadi kita punya T kurangi 12 sama dengan 4A min T ditambah 70 sama dengan 11A. Oke. Jadi kalau kita lakukan substitusi di sini nanti dan eliminasi, kita jumlahkan, maka kita dapatkan 58 sama dengan ini 7A ya. Ini 7A. Jadi kita punya 58 sama dengan 11A. Oke. Jadi didapat nilai A-nya sama dengan 58/11 sama dengan sekitar 5,16 meter per sekon kuadrat. Untuk kita dapatkan A 5,16 untuk A-nya. Untuk T-nya tinggal kita masukkan 70 dikurangi T sama dengan 7 kali 5,16 substitusi. Jadi kita punya T sama dengan T-nya sama dengan 7 kali 5,16, terus T-nya pindah ke sana, jadi T sama dengan 70 dikurangi 7 kali 5,16. Ya, jadi kita dapatkan sekitar 32,4 Newton. Oke, demikian untuk pembahasan benda yang saling terhubung.